Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang analisis stop seed bersama saya Muhammad Fazar dan rekan saya Muhammad Iqbal. Oke, langsung saja. Oke, ini analisis stop seed. Sebelum mulai presentasi kali ini, ada pantun untuk hari ini, yaitu olahraga bikin berkeringat, istirahatnya duduk di kursi. Hei kawan-kawan, tetap semangat, sambut masa depan dengan komunikasi. Mantap, mantap, mantap. Oke, pertama, strategi yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang optimal dalam komunikasi permasalahan. Strategi dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam komunikasi pemasaran. Menurut Duncan yang dikutip oleh Pike, strategi yang tepat untuk komunikasi permasaran adalah integrated marketing communication, yaitu a process of managing the customer relationships that drive brand value. More specifically, it is a cross-functional process from creating and nourishing profitable relationships with customer and other stakeholders by strategically controlling or influencing all messages sent to these groups and encouraging data-driven, purposeful dialogue with them. Ya, dari kutipan di atas tersebut dapat ditarik bahwa teori Duncan ini menekankan adanya 5 prinsip dalam komunikasi pemasaran terpadu atau integrated marketing communication, yaitu cross-functional process, creating and nourishing stakeholder relationships, profitable customer relationships, strategically controlling or influencing all messages, dan encouraging purposeful dialogue. Dari yang pertama, yaitu cross-functional process, adalah yakin bahwa seluruh departemen atau bagian dalam maupun luar perusahaan yang bersentuhan dengan pelanggan harus bersinergi dan mempunyai cara kerja yang sama dan bersama-sama dalam merencanakan dan memonitor brand relationship. Yang kedua, creating and nourishing stakeholder relationships adalah upaya untuk menarik pelanggan yang kemudian melakukan interaksi dengan mereka atau antara perusahaan dan pelanggan, sehingga akan diperoleh informasi mengenai apa yang sebenarnya harus dilakukan perusahaan dan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan atau stakeholder. Yang ketiga, profitable customer relationships, yaitu perlunya membangun hubungan yang baik dan intensif dengan pelanggan-pelanggan yang dianggap sesuai dengan harapan perusahaan. Pelanggan dikatakan sesuai dengan harapan perusahaan karena antara lain kuantitas pembelian, tipe produk yang mereka beli, banyaknya kebutuhan pelayanan yang mereka inginkan. Yang keempat, ada strategically controlling or influencing all messages, yakni bahwa semua aktivitas atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan sesungguhnya memiliki pesan yang ingin disampaikan perusahaan kepada publiknya. Oleh karena itu, perlu dikelola dan dikontrol sehingga pesan yang dikirim akan membawa makna yang sama bagi audiens. Yang terakhir, ada encouraging purposeful dialogue, yaitu strategi untuk menciptakan dialog yang nyaman bagi pelanggan, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk berinisiatif secara personal dan menyampaikan langsung responnya ke perusahaan. Sesungguhnya selama ini para pelanggan mengalami kejenuhan dan mereka merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan perusahaan terhadap mereka. Jadi harus tetap melakukan dialog dengan pelanggan, baik sedang puas ataupun merasa jenuh. Gitu. Untuk mendapatkan strategi pemasaran yang tepat dan efektif, diperlukan perenungan dan perencanaan yang teliti. Seorang pemasar harus paham benar dengan kondisi internal dan eksternal perusahaannya sebelum menentukan perencanaan dan strateginya. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman apa saja yang dimiliki oleh perusahaannya harus tergambar jelas dan rinci. Salah satu model analisis perencanaan dan strategi komunikasi yang sering digunakan adalah
sistem analisis Shostak plus 3Ms, dan Stopsheet yang digunakan oleh PR Smith. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sistem analisis Stopsheet. Stopsheet terdiri dari 7 komponen, yaitu stop, segmentation, targeting, objective, dan positioning, serta sheet yaitu sequence of tools, integrations of tools, dan tools. Yang pertama, segmentation atau segmentasi. Ini adalah strategi untuk memahami struktur pasar dengan pemetaan dan pengelompokan konsumen dan yang diidentifikasi dengan keinginan, daya beli, lokasi geografis, perilaku, dan kebiasaan pembeli. Tujuan dari segmentasi pasar adalah agar perusahaan bisa melayani kebutuhan konsumen lebih baik dan memperbaiki posisi kompetitif perusahaan. Selanjutnya ada targeting, yaitu memilih salah satu atau beberapa segmen konsumen yang akan menjadi fokus kegiatan pemasaran dan promosi. Bisa disebut juga dengan selecting karena audiensi harus diseleksi. Jadi targeting ini dari segmentasi yang sudah didapatkan. Targeting ini memilih salah satu untuk dilakukan kegiatan komunikasi secara yang menjadi fokus kegiatan komunikasi. Yang tiga, objektif, yaitu perumusan tujuan strategi komunikasi pemasaran secara spesifik dan terukur secara kuantitatif dalam suatu kerangka waktu tertentu. Di dalamnya terdapat secara terpisah tujuan pemasaran dan tujuan komunikasi. Jadi harus dibedakan tujuan pemasaran dan tujuan komunikasi dari perusahaan tersebut. Yang keempat, positioning, yaitu adalah strategi untuk mencapai benak konsumen. Strategi untuk menanamkan merek dan citra perusahaan dalam mindset customer. Hibbing dan Cooper dalam Morrison mendefinisikan positioning sebagai alat untuk membangun persepsi produk di dalam pasar sasaran relatif terhadap persaingan. Suatu produk harus memiliki pernyataan positioning yang memiliki hubungan erat dengan strategi merebut konsumen, dan harus bisa mewakili hubungan erat dengan strategi merebut konsumen dan mewakili citra atau persepsi yang hendak dicetak dalam benak konsumen. Sequence of tools, yaitu menurut Smith, sequence of tools merupakan strategi menentukan prioritas tools yang akan dipakai. Untuk pertama, alat komunikasi pemasaran yang akan dipakai harus jelas alasannya. Mengapa langkah hubungan masyarakat menjadi langkah pertama sebelum melakukan penjualan, mengapa iklan dijalankan terlebih dahulu sebelum peluncuran produk, dan lain sebagainya. Jadi di sequence of tools ini lebih kepada prioritas alat yang dipakai dalam komunikasi pemasaran ini. Integration of tools, masih menurut Smith, menjelaskan bahwa menentukan strategi komunikasi pemasaran perlu memperhatikan dan memastikan sinergitas penggunaan alat-alat komunikasi pemasaran yang dipakai, yang meliputi pemilihan media promosi, penyusunan pesan, serta pemilihan waktu yang tepat. Hal ini dimaksudkan agar pesan produsen dapat diterima khalayak dengan baik sehingga mampu mengaruhi mereka untuk mengambil keputusan membeli. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Iqbal. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tools atau alat. Jadi di sini ada namanya tools. Tools itu adalah alat-alat untuk menyampaikan pesan kepada konsumen atau calon konsumen. Pemilihan alat atau media menjadi tugas penting karena dengan ini akan menentukan keberhasilan pengiriman pada khalayak. Perencanaan media harus mempertimbangkan secara cermat karakteristik masing-masing media. Itu menurut Bletch dan Bletch tahun 2001. Nah, untuk tool sendiri itu merupakan alat contoh komunikasi yang digunakan dalam berbagai komunikasi
Seperti contohnya itu ada email, ada pesan instan, teleconference, aplikasi kolaborasi online, sosial media, maupun alat komunikasi yang lainnya demi sebagai komunikasi pemasaran. Ya, untuk selanjutnya di situ ada studi kasus. Studi kasus ini adalah berjudul pelaksanaan strategi marketing public relation melalui analisis topsis atau segmentation, targeting, objective, positioning, sequence of tools, integrate tools studi pada asuransi jiwa bersama Bumi Perta 1912 Malang oleh mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Nah, untuk di studi kasus ini ada penelitian menggunakan stop sheet untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan Bumi Perta dalam mempromosikan produk asuransi kepada khalayak dengan rincian analisis stop sheet dengan sebagai berikut. Yang pertama itu ada segmentasi dibagi menjadi 3, yaitu segmentasi geografis yang diambil menurut kantor cabang AJB Bumi Perta 1912 yang terbesar di berbagai wilayah Indonesia. Segmentasi demografis dibagi berdasarkan usia, jenis, kelamin, penghasilan, pekerjaan, dan lain-lain. Hal ini untuk membedakan kelompok-kelompok pelanggan dikarenakan perbedaan keinginan, preferensi, dan tingkat pemakaian produk sangat berhubungan dengan variabel ini. Segmentasi psikografis AJB Bumi Perta mengkategorikan konsumen menjadi kelompok berdasarkan gaya hidup dan kepribadian konsumen. Segmentasi perilaku mengkategorikan khalayak berdasarkan pengetahuan, sikap, pemakaian, atau tanggapan mereka terhadap suatu produk AJB Bumi Perta 1912. Nah, targeting dari AJB Bumi Perta 1912 menggunakan pendekatan pemasaran ten konsentrasi yang artinya meskipun pasar berbagi menjadi beberapa segmen, AJB Bumi Perta 1912 menetapkan suatu strategi pemasaran yang sama pada setiap segmen yang ada. Namun, kantor AJB Bumi Perta memiliki wewenang atas dirinya sendiri dan mengubah strategi pemasaran terkait targeting untuk menyesuaikan kondisi di daerahnya masing-masing. Nah, di sini juga ada objektivitas strategi yang telah dilakukan AJB Bumi Perta 1912 melalui sponsorship dalam acara SEA Games tahun 2003 sehingga bisa dikenal dengan masyarakat luas pecinta olahraga. Namun AJB Bumi Perta 1912 Malang seharusnya dapat mengikuti hal serupa dengan berupa sponsorship di tingkat regional. Strategi yang dilakukan AJB Bumi Perta 1912 Malang meliputi publikasi melalui event, pemberitahuan, pidato, aktivitas pelayanan publik lainnya maupun media identitas. Memang sudah tepat ditandai dengan dikenalnya perusahaan oleh khalayak. Positioning dalam staf ahli AJB Bumi Perta 1912 Malang memiliki tempat tersendiri di benak masyarakat atau mindshare. Sedangkan AJB Bumi Perta 1912 malah menginginkan positioning perusahaan berada di posisi leader dengan market share 18% dan 46% asuransi terkemuka di Indonesia. Square of Tools AJB 1912 menyelenggarakan donor dan tasyakuran menyambut hari ulang tahun AJB Bumi Perta. Integrating bentuk strategi yang terintegritas dilakukan oleh AJB Bumi Perta dengan AJB Bumi Perta mempublikasi event yang diselenggarakan oleh AJB Bumi Perta. Tools alat yang digunakan oleh AJB Bumi Perta 1912 Malang adalah perayaan ulang tahun AJB Bumi Perta yang ke-95 bentuk apresiasi perusahaan kepada konsumen. Nah, untuk Bumi Perta sendiri di sini ada di sini bisa dilihat ada analisis stop sheet. Untuk analisis stop sheet sendiri adalah metodologi yang digunakan dalam manajemen risiko atau analisis kecelakaan. Stop sheet merupakan singkatan dari yang tadi stop, think, observe, and plan. Nah, dalam studi kasus tersebut ini ada setiap langkahnya itu terkesinambungan stop sheet-nya itu sangat berperan terhadap studi kasus yang ada di sini. Sekian, terima kasih. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.